Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Makanya sering saya bilang, seandainya Indonesia itu adalah negara religius, mungkin tidak ada korupsi atau korupsinya kecil sekali. Tapi kan faktanya korupsinya besar. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak religius, kita hanya mengaku diri sebagai religius. Ada daftar menunya, Pak. Jadi kalau orang mau meninggal atau orang meninggal tuh ada langsung dikasih daftar menu meninggal untuk tahlilan sekian hari, sekian yang mendoakan, nanti harganya sekian. Let's say katakanlah daerah yang paling minus sekalipun lah, yang UMR-nya paling kecil, itu berapa biasanya kalau? Ya itu 40 orang, itu satu orang harus store berapa? yang teman saya cerita itu sekitar 45 juta. Wow. Tapi ini serem sih, Pak. Apa itu? Ada yang sampai main fatwa, Pak. Waduh. Jadi sengaja bikin fatwa untuk menghancurkan bisnis pesaing. Wow. Wow. Iya, wow. Wow. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, selamat jumpa kembali dengan narsum favorit kalian. Saya ini jujur bisa jadi sekarang itu karena tidak bisa dipungkiri karena andil guru saya waktu SD. Guru saya waktu SMP. Makanya saya bilang guru itu komponen yang sangat penting bagi fundamental seseorang. Dan lagi-lagi saya menghadirkan Pak Guru. Meskipun bukan guru SD saya, tapi bukan guru bisnis ini. Bukan guru bisnis. Saya yang harus berguru nih. Iya, sama-sama. Tapi Pak Guru, saya senang banget. Akhirnya kita sekarang jadi bersahabat baik ya. Awalnya kita cuman iseng-iseng kontak, tapi sekarang saya menemukan satu chemistry sama Pak Guru. Dan baru saja saya diwawancara sama Pak Guru di channel beliau tentang kisah hidup saya gitu. Dan ini di Surabaya ya. Ini saya ke Surabaya ini. Waduh, makasih loh Pak Guru. Udah mampir ke apartemennya Pak Guru. Joke guys ya, jadi itu lucu banget tadi. Nanti lihat, silakan nonton di channelnya Pak Guru. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bisnis yang dibalut agama. Wah, ini seru banget. Bagaimana setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Oke, sahabat SP30, saya ini pengusaha. Kebetulan saya di bawah CPN Group, saya punya 7 bisnis unit. Dan tentu sebagai pengusaha itu kan kita selalu cari bisnis apa yang paling menguntungkan. Iya. 3 hari yang lalu, saya itu melihat Pak Guru upload satu video ulama gadungan. Aduh, ini harus Pak Guru yang ngomong, kalau saya nggak berani. Kemudian bisnis yang ya begitu-begitulah. Sebetulnya bisnis yang dibalut agama itu menguntungkan nih Pak Guru ya. Itu sangat menguntungkan, Pak. Terutama di Indonesia ya. Terutama untuk orang yang mengaku religius atau orang yang mengira bahwa dirinya religius. Seperti apa sih bisnisnya itu? Jadi sebenarnya saya harus jelaskan dulu maksud religius dan mengaku religius. Ya. Jadi dalam survei yang dilakukan misalkan oleh PEW Research, oleh lembaga-lembaga di bawah naungan PBB, Indonesia itu adalah salah satu negara yang dianggap paling religius dan yang masyarakatnya itu memandang agama itu adalah sesuatu yang utama. Termasuk Indonesia, Mesir. Maladewa, Maldives dan lain sebagainya. Muslim ya? Muslim juga ya. Mesir? Muslim juga ya. Nah, kalau di yang Kristen perwakilannya itu adalah Filipina. Oh, Filipina. Katolik ya mungkin? Iya, Katolik. Dan yang di wilayah Amerika Selatan. Oh iya, Brasil. Iya, di Eropa ada satu, Austria, tapi gak terlalu kuat. Tapi di antara negara-negara sekuler, itu Austria yang paling negara agama lah ya. Negara agama. Amerika Serikat juga sebenarnya kuat. Nah, itu menurut PEW-nya, menurut surveinya. Nah, tetapi tentu saja itu didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda religius? Apakah Anda percaya pada akhirat? Apakah Anda akan memperjuangkan agama Anda? Yang pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan secara esensial dilihat dari perilakunya, ya tidak. Makanya sering saya bilang, seandainya Indonesia itu adalah negara religius, mungkin tidak ada korupsi atau korupsinya kecil sekali. Tapi kan faktanya korupsinya besar. Jadi sebenarnya kita tidak religius, kita hanya mengaku diri sebagai religius. Seandainya Indonesia itu religius, maka tidak akan banyak orang yang buang sampah sembarangan, pasti dipilah. Kalau religius itu seperti itu.
kalau misal ini bukan spiritual, ini religius ya. Beda ya. Beda. Jadi maksudnya ada tuntutan-tuntutan agama yang secara literal itu tuntutan agama kan, misal ya Indonesia mayoritas Muslim. Betul. Dan karena itu misalkan di dalam Islam buang sampah sembarangan itu gak boleh. Nggak boleh. Bahkan misalkan ada sampah di jalan dipungut itu bagian dari iman. Betul. Sampah yang berduri misalkan kita pungut, kita singkirkan itu. Kebersihan sebagian dari iman. Iya, misalkan ada pepatah yang mengatakan seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau termasuk juga soal bisnis. Dalam Islam itu yang paling dianjurkan itu adalah berdagang. Berdagang. Itu dalam Islam tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan wirausaha di Indonesia itu kurang dari 0,8%, ya berarti gak religius karena teksnya justru mengarahkan ke arah seperti itu. Gitu. Betul. Nah, jadi yang pertama yang harus kita klarifikasi itu adalah bahwa Indonesia itu negara yang mengaku religius bukan religius. Mengaku religius tapi bukan religius. Dan ya karena itu. Coba diulangi ya guys ya. Menit keberagam mengaku religius tapi nggak religius. Iya begitu ya. Secara umum ya. Iya. Secara general, bukan kasus per kasus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karakteristik dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang seperti ini itu adalah bahwa mereka itu sering menjadikan agama sebagai tameng buat kesalahannya. Oh. Jadi ya agama itu dijadikan tameng aja. Misalkan kenapa kamu miskin? Ya kan rezekimu sudah diatur sama takdir, kita nggak bisa mengubahnya. Nah agama dijadikan tameng seperti itu. Kenapa untuk kamu menutupi kelemahannya ya? Oh iya, sebagai excuse ya. Iya, kegagalan. Bukannya mencari solusi tapi jadikan ayat sebagai sebuah pembenaran diri ya. Iya betul. Jadi misalkan kenapa bisnis kamu nggak lancar? Itu karena orang asing orang kafir yang telah merebut harta kekayaan. Nah, yang seperti itu. Jadi dicari-cari. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau misal kondisinya masyarakatnya itu adalah yang mengaku religius tetapi tidak religius, maka banyak di antara mereka yang pada akhirnya melakukan bisnis-bisnis. Bisnis yang sepenuhnya adalah untuk motif-motif duniawi, tetapi diklaim sebagai motif-motif akhirat atau motif-motif spiritual. Banyak, nah yang seperti itu tuh banyak. Contoh Pak Guru. Yang kemarin saya contohkan di video itu di Bandung, di sekitaran Bandung, di sekitaran wilayah itu. Saya tidak sebutkan nama daerahnya, tapi kalau misalkan mau butuh saksi dan sebagainya nanti saya bawa. Tapi pasti waktu saya bikin video itu juga ada yang komen bahwa saya juga mengalami hal yang seperti itu. Gitu. Jadi gini, bisnis tahlilan, Bro. Ada yang kayak gitu. Ya. Ini terlepas dari di dunia Islam itu ada perdebatan apakah tahlilan itu boleh atau tidak gitu ya. Tapi terlepas dari itu, jadi di kampung-kampung di dekat rumah saya itu ada ustadz-ustadz yang nanti kalau kamu misal keluarganya meninggal, nanti itu dalam Islam itu wajib ditahlilkan. Nanti kalau mau yang ikutan berdoa di situ 40 orang, nanti biayanya sekian. Ada daftar menunya, Pak. Jadi kalau orang mau meninggal atau orang meninggal tuh ada langsung dikasih daftar menu meninggal untuk tahlilan sekian hari, sekian yang mendoakan, nanti harganya sekian. Ini sekian, ada kisaran 15 sampai 60 juta. Waduh. Itu kayaknya nggak usah cari peserta seminar deh. Nah iya itu, jadi nanti sama Pak Ustadznya saya mohon maaf ya, sebenarnya bukan Ustadz juga, tapi anggaplah sama maklarnya itu, ya itu dikumpulin nanti orang-orang, nanti ikut, nanti ada besek makanannya semuanya dia udah, jadi kayak IO lagi gitu Pak. Udah. Nah tapi ini kan masalahnya. Tapi masalahnya pesertanya banyak ya. Dia pesertanya nggak usah nyari ya. Nggak usah. Oh iya bener juga ya. Nah ini kan bisnis kan, jadi bisnis jadi. Orang lain meninggal sedang berduka, tapi kemudian diminta begini dan begitu. Oh iya, masuk akal. Dan atas nama agama ini wajib, kalau enggak gitu nanti kamu bakal gini-gini kualat, kamu kayak ya kayak gitu dibuat yang seperti itu. Wow. Jadi ini semua terjadi hampir di semua negara yang berbasis agama. Artinya mirip-mirip, nama boleh berbeda, tapi mirip-mirip ciri-cirinya kayak gitu. Di agama apapun. Sejauh yang dimaksud tadi itu mengakunya religius tetapi dia tidak religius, ya seperti itu banyak misalkan saya pernah juga nonton yang kasus bukan tokoh mafia, salah satu mafia narkoba terbesar di dunia, Pablo Escobar. Pablo itu juga sering menggunakan dalil-dalil agama untuk
Jadi itu untuk nakut-nakutin orang ya. Untuk nakut-nakutin dan untuk merekrut, dan kan saya membantu fakir miskin, saya nipu orang kaya untuk membiayai orang miskin yang ada di Medellin, yang segala rupa. Dia juga bilang seperti itu. Atau misalkan ada cerita-cerita pseudoscience, misalkan yang mengajarkan orang kepada menjauhi sains, misalkan yang soal bumi datar apa segala rupa, itu juga biasanya pakai dalil agama. Pakai. Jadi tapi gini Pak Guru, sorry ya. Tadi kan Pak Guru sempat ngomong tahlilan dan sebagainya. Kebetulan kan penonton kita ini kan juga penonton yang semua agama ya. Cuman yang saya dalam tanda kutip ada yang mungkin tersinggung loh dengan kata-katanya Pak Guru. Wah, berarti saya tahlilan ini saya dibisisin, atau dia mungkin nggak merasa dibisisin tapi dia merasa ikhlas. Ya, maksudnya makanya jadi gimana itu? Makanya saya bilang tadi, terlepas dari perdebatan. Jadi di dunia Islam itu, misalkan masyarakat Nahdlatul Ulama itu menganggap bahwa tahlilan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam. Sedangkan kelompok yang lain, misalkan yang Muhammadiyah dan yang lain-lain itu menganggap bahwa itu tidak dicontohkan sama Nabi, jadi seharusnya tidak dijadikan bagian dari ritual. Nah, ada perdebatan. Jadi kata masyarakat NU, ya itu tidak diajarkan Nabi, itu budaya, tapi kan budaya yang baik, dan karena itu maka dipersilahkan. Yang satu lagi bilang itu ritual nggak boleh ditambah-tambahkan dan sebagainya. Ada perdebatan di situ. Tapi kita lepas dari perdebatan itu, mau yang membolehkan atau mau yang mengharuskan atau yang tidak, itu nggak ada campur tangannya dengan bisnis kan dalam hal ini. Atau maksudnya bisnis sangat boleh, tapi bisnis atas dasar meninggalnya pihak lain dan keluarganya sedang berduka, kemudian dikasih embel-embel agama. Nah, ini yang jadi masalahnya itu di situ. Kalau bisnis itu paling enak ketika orang itu nggak bisa nolak. Dan dia paling butuh. Dan yang berbicara bukan logikanya tapi emosinya. Jadi dapat semua itu ya. Berarti orang meninggal itu bisnis kesedihan itu paling enak itu. Itu kan orangnya banyak. Kalau boleh tahu Pak Guru, itu berapa itu per orang itu harus setor? Kayaknya menarik juga itu bisnisnya. Saya pengusaha langsung tertarik. Itu berapa itu ya Pak Guru ya kalau boleh tahu itu? Ya saya juga nggak tahu, itu mungkin setiap daerah karena itu tidak di. Let's say katakanlah daerah yang paling minus sekalipun lah, yang UMR-nya paling kecil, itu berapa biasanya kalau yang tadi Pak Guru bilang? Ya itu 40 orang, itu satu orang harus store berapa? Yang teman saya cerita itu sekitar 45 juta. Wow. Nah, ada kejadian yang unik itu. Wow, itu bisa setiap hari itu Pak Guru. Kalau ada orang meninggal tiap hari gitu. Wah, dan itu nggak modal apa-apa ya Pak Guru ya? Jadi ceritanya gini, teman saya itu kasusnya dia cerita sama saya itu gini. Jadi ada keluarganya, kakeknya. Dia tuh dalam tanda kutip tuh sekarat. Maaf ya bahasanya agaknya, tapi pokoknya udah kritis sekali. Itu udah menghabiskan biaya banyak. Tapi dokter pada waktu itu ngasih harapan. Ada kemungkinan sembuh kalau kita melakukan operasi saat ini juga. Ada kemungkinan sembuh. Tapi keluarganya bilang, daripada ngeluarin uang dengan kemungkinan 50-50, mendingan ikhlaskan saja biayanya untuk tahlilan. Oh my God. Udah saya nggak boleh mendebat ini kalau sudah begini nih. Sekali lagi ini saya tidak menghujat soal tahlilannya. Saya itu boleh enggaknya itu di luar perdebatan itu. Tapi soal ada panitia yang kemudian ke masyarakat itu ini nanti sekian puluh juta. Dan mereka percaya dan tidak menolak, dan mereka dengan legowo, dengan rela karena takut dosa. Ditakut-takutin dosa, ditakut-takutin yang. Wah, itu padahal bahkan yang Nahdlatul Ulama pun nggak akan berani mewajibkan ini kan. Ini bagian dari tradisi, tetapi tradisi yang baik gitu kan. Tapi ini sampai ditakut-takutin itu. Jadi 45 juta. Itu menggiurkan loh itu. Itu modalnya nggak pakai modal ya? Ya enggak pakai, cuman bilang aja. Berarti kalau 45 juta itu kalau dibagi 40 jadi per orang kurang lebih store 1 juta gitu, atau bagaimana? Atau harus pihak yang berduka cita itu? Pihak yang berduka cita yang bayarnya Pak. Pihak yang berduka cita yang membayar, nanti pihak dalam tanda kutip panitia itu nanti ngumpulin orang untuk berdoa di situ. Jadi bayar 45 juta untuk didoain Pak. Itu yang kaum UMR rendah. Bagaimana dengan kalau yang sudah level pejabat? Iya Pak. Itu berarti faktor kalinya lebih tinggi tuh. Wow, enak banget ya. Enak banget ya. Enak banget. Makanya ya kalau misalkan bisnis yang seperti ini, itu ada yang lain. Jadi misalkan, nah air minum kayak gini. Tampilan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini kan nggak ada mereknya. Nah air minum kayak gini, ini sebenarnya maaf ya,
ada yang beneran, ada ustadz yang karena dianggap oleh masyarakat itu adalah ustadz yang soleh, yang suci gitu. Dia Wakil dari Tuhan. misalkan ada yang seperti itu, dia minta masyarakat minta pada dia untuk didoakan pakai air. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang sebaliknya, bukan siapa-siapa Pak, Iya. bukan siapa-siapa, tapi langsung air kayak gini dicap air doa menyembuhkan kanker. Iya beneran Pak. Berarti kayak zaman dulu itu siapa itu? Anak kecil itu siapa tuh? Ponari. Ponari. Oh, iya. Ya mirip kayak gitu. Tapi ya? ini gak ngapa-ngapain Pak, cuman air aja biasa gitu. Dia juga yang ini ya bukan agamawan, bukan siapa aja, Iya, iya. cuman mengatasnamakan pesantren mengatasnamakan Iya, ini karena sudah didoakan sama hafiz Quran dari pesantren ini akan menyembuhkan kanker, tumor, gejala-gejala ya yang semacam disebut itu. nama penyakitnya? Ya, disebut di sini di iklan di YouTube ada, di iklan di Google banyak Pak kalau misalkan Bapak mau cari itu. Nah ini Dan itu pembelinya ada. banyak Pak, banyak, luar biasa banyak Pak. Berarti nalarnya udah nggak jalan ya. Bahkan saya juga pernah ditawarin waktu saya sakit dulu Pak. Ini minum Pak Guru beli. apa? Pak Guru beli. Orang tua saya yang beli biar sembuh. Oke. ya saya Itu bisnis yang enak ya. Enak. Cuman jualan air ya. Iya. Ini modal berapa sih paling gini 1.000 perak paling iya sama botolnya sama airnya. sama airnya ya. Tinggal dicap gini aja dari apa? Dijual berapa itu Pak Guru? Ya ada banyak Pak, macam-macam ya tergantung ininya, tergantung niat gitu. Ada. Atau mungkin dia ngomong seikhlasnya. Iya. Tapi orang nggak mungkin bayar 1.000 dong. Iya nggak mungkin. Tapi ada yang dihargain juga sih, yang 60.000, yang 30.000 itu juga ada. Gila itu. Nah itu jadi Iya. Itu salah satu bisnis yang menguntungkan. ya kan modalnya ini Pak, modalnya keberanian doang untuk bisa menyamar menjadi pihak yang lain Nah, gitu. sebentar. Saya tertarik dengan Pak Guru yang ngomong keberanian doang dengan menjadi orang yang lain. Nah, maksud saya adalah keberanian ini tuh kan, saya ada nonton videonya Pak Guru itu yang 3 hari yang lalu, ada orang yang ngaku-ngaku. Ya, jadi Iya. dia itu berani mengklaim Iya, dan akhirnya terjadi penipuan. iya, Asal yang penting dia berani aja. iya, Dan Indonesia tuh gampang banget iya. seperti kayak gitu. Iya. Dan itu praktek ini sampai sekarang masih merajalela dan banyak yang dokter gadungan, Iya. mohon maaf tokoh agama gadungan, Iya. mohon maaf yang air apa ini gadungan, pokoknya modal meyakinkan gitu aja ya. Iya. Ngeri ini. Ya oke. Ini saya pernah cerita dulu kan Pak. Jadi salah satu paranormal paling terkemuka di Indonesia Iya. dulu. Dia kan sebenarnya nggak punya latar paranormal. Ya. Latarnya sarjana ekonomi, Ya. ngelamar kerja susah karena kemampuan bicaranya juga terbatas. Ya. Kemampuan. Nah, tapi akhirnya dia ganti gimmick, pasang iklan di majalah yang seperti Iya. itu. Langsung laku keras sampai pejabat yang sekarang masih berkuasa tuh, Iya. itu kliennya Pak. Masih ini gitu. Wow. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang dunia spiritual, dunia religi dan sebagainya, Iya. jadi misal gini, saya berspekulasi aja, saya dalam kondisi sakit. Kalau sakit itu bahkan kalau kita hanyut di sungai yang deras itu, rumput pun kita pegangin gitu kan ya. Iya. Yang sangat rapuh, kita tahu rumput itu rapuh sekali, gampang kecabut. Benar. Tapi kalau kita lagi hanyut ya kepegang aja gitu. Benar. Jadi dalam kondisi saya misalkan sakit parah, Benar. rumah sakit biayanya mahal dan tidak menjamin kesembuhan saya cari siapapun. Nah, jadi saya misalkan datang ke seorang ustadz. Iya. Kalau tidak sembuh, saya tidak akan salahkan dia, saya akan cari ustadz yang lain. Iya. Tapi kalau sembuh, maka saya akan promosikan dia kemana-mana. Oh, dia berhasil nyembuhin saya. Nah, bisnis berlabel agama itu dimulai dari mekanisme itu.